Oh, oh, oh. Wanna be my babe. Wanna be my babe. 이런 느낌 처음일걸. 혹시 이게 사랑일까? 뭐든지 다 해주고 싶어. 네가 원하는 것만 이야. 마음 깊숙이 들어갔어. 남김없이 다 알고 싶어. 너만 아는 컴플렉스까지도 널 내 마음속에 저장. 이제 내가 보여줄 차례야. 받은 게 많아서 줄 것도 많어. 흐르던 땀만큼 추억도 많어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat datang di kelas saya, kelas matematika. Saya harap kamu nanti enjoy ketika saya menjelaskan dan memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Oh baik, minggu semalam kita sudah belajar yang namanya Teorema Pitagoras. Ada yang masih ingat bunyi dari rumus Teorema Pitagoras? Saya Pak, bunyinya C sama dengan akar A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ya, betul sekali. Bunyi dari Teorema Pitagoras adalah C sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A, tadi kan C, apa itu C? A dan B, ada yang tahu? Saya Pak, C sama dengan sisi miring, A sama dengan alas, B sama dengan tinggi. Itu Pak. Ya, betul sekali. C itu adalah sisi miring, A alas, B tinggi atau sisi tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang semalam. Kalau materi semalam kita sudah membahas tentang Teorema Pitagoras dan saya sudah mengingatkan kembali tentang apa itu Teorema Pitagoras. Sekarang kita akan membahas tentang segitiga siku-siku sama kaki. Oke ya? Saya akan mencoba menggambar segitiga siku-siku sama kakinya. Tolong diperhatikan. Oke. Oke, jadi yang saya gambar ini adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisinya, panjang alasnya itu 15 cm dan ini juga 15 cm. Oke, tujuan pembelajaran kita yang mau kita capai pada hari ini itu adalah satu, ini saya buat tujuan pembelajaran. Satu, mengetahui dan mencari perbandingan sisi dari segitiga siku-siku sama kaki. Oke, jadi kita mau mencari berapa sih perbandingan sisi dari alasnya, tingginya, dan sisi miringnya. Kenapa kita harus mencarinya? Karena nanti ini merupakan modal dasar kita untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Jadi kita harus paham dulu dasarnya untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit nanti. Ini tujuan kita ya, mencari berapa perbandingan sisi dari alas banding tinggi banding sisi miring, atau simbolnya A banding B banding C. Ini tujuan kita sekarang, mau mencari
perbandingan dari alas, tinggi, dan sisi miringnya. Jadi segitiga siku-siku tidak cuma satu jenisnya ya. Dia ada beberapa jenis segitiga siku-siku. Kalau yang saya pegang ini berasal dari persegi panjang yang saya potong diagonal sisinya. Tidak percaya? Saya punya ini. Oke. Saya punya 2 buah segitiga siku-siku yang ukurannya sama. Dalam artian tingginya, alasnya, dan sisi miringnya sama. Apabila diagonal sisinya saya satukan, oke, kita akan mendapatkan persegi panjang. Jadi, apabila persegi panjang kita potong diagonal sisinya, yang dikatakan diagonal sisi itu apa? Ini. Dari sisi sini kemari itu dikatakan diagonal sisi. Dari sisi sini ke sisi kemari itu dikatakan dengan diagonal sisi. Jadi ketika saya potong, saya akan mendapatkan 2 buah segitiga siku-siku yang sama. Lantas bagaimana kalau bukan persegi panjang? Kita katakanlah persegi. Apakah kita akan memperoleh segitiga siku-siku yang sama dengan segitiga siku-siku yang dipotong dari persegi panjang? Oke. Saya punya bangun datar persegi. Di sini. Yang mana kita tahu bahwasannya persegi itu setiap sisinya memiliki ukuran yang sama. Jika ini 5 cm, otomatis sisi kanan, kiri, atas, bawahnya itu juga 5 cm. Paham ya? 5 cm. Ketika saya potong diagonal sisinya, saya potong samping diagonal sisinya, saya akan mendapatkan segitiga siku-siku juga. Saya mendapatkan 2 segitiga siku-siku. Lantas apakah namanya sama? Tentu berbeda dengan segitiga siku-siku yang saya potong dari persegi panjang. Oke ya, karena sudah beda bentuk. Oke. Kalau segitiga siku-siku yang saya potong dari bangun datar persegi itu namanya segitiga siku-siku sama kaki. Oke, jadi supaya kamu lengket di otak kamu, lengketnya lama, kamu nanti akan mencari sendiri bagaimana perbandingan alas, tinggi, dan sisi miring dari segitiga siku-siku sama kaki. Caranya seperti apa? Di sini saya sudah punya lembar kerja siswa atau disingkat dengan LKS. Di sini nanti ada langkah-langkah pengerjaan supaya kamu dapat berapa sih perbandingan dari segitiga siku-siku sama kaki itu. Oke ya? Ini saya kasih kamu. Oke. Ini saya sudah menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Ini saya punya kertas karton ada 5 warna. Roll, double tip, dan pulpen. Ini ada gunting. Oke, jadi saya sudah berikan semua di situ bahan dan alat yang diperlukan untuk mengerjakan lembar kerja ini. Nanti kamu ikuti aja langkah-langkah yang ada di situ. Langkah pertama, langkah kedua, ketiga, dan keempat sampai kamu menemukan apa kesimpulannya. Oke ya, jadi bisa dimulai dari sekarang. Wanna be my babe. 잔소리 stop it. 알아서 할게. 내가 뭐가 됐든 내가 알아서 할 테니까 좀 I do what I wanna. 평범하게 살든 말든 내버려둘래. 어차피
bantu? Ini Pak, saya mengerjakan langkah nomor 2. Oke, jadi ini kan nomor 2 ini ada dibilang dia gunting diagonal sisinya. Jadi kamu paham ya? Yang dikatakan diagonal sisi itu ini dia. Ini saya punya ini nih. Misalnya nanti kamu gunting ya, kamu gunting lagi. Yang dikatakan diagonal sisi itu ini. Nah, ini dari sini kemari, ini namanya diagonal sisi. Sesuai dengan instruksi, ini kan ada potong katanya diagonal sisi nih, diagonal samping ini. Nanti kamu potong ini ya. Pertama kamu buat dulu kotaknya, perseginya. Selesai nanti buat instruksi yang seperti di gambar. Lalu tempelkan di sini. Siap? Siap Pak. Oke. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Oke, gimana tugasnya udah selesai? Udah Pak. Kalau kamu udah tahu apa kesimpulannya, coba silakan maju. Jadi Pak, kesimpulan yang saya dapat, perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki adalah 1:1 banding akar 2. Oke, betul sekali. Apa yang kamu dapat itu memang betul. Kesimpulan yang kamu dapat itu memang betul. Bahwasannya perbandingan sisi segitiga siku sama kaki itu adalah ya alas banding tinggi banding sisi miringnya itu 1:1 banding akar 2. Jadi ini. Oke, perbandingan ini sampai kapanpun nilainya akan tetap sama. Tadi kamu sudah mencarinya menggunakan rumus Pitagoras. Memang dari situ kita mencarinya karena nanti kita mau mencari nilai dari si C. Oke, dari sini kan dapat, kan tadi saya katakan bahwasannya segitiga siku-siku sama kaki itu merupakan persegi yang dipotong diagonal sisinya. Nah, tadi oke. Ini dia. Segitiga siku-siku sama kaki itu didapat dari persegi yang dipotong diagonal sisinya. Saya tadi di awal sudah jelaskan bahwasannya sisi persegi itu semua sama. Otomatis ketika saya potong ini, saya mendapatkan segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi yang sama seperti persegi tadi. Misal sini 5 cm, otomatis juga sini 5 cm. Sekarang yang permasalahannya adalah berapa sisi miringnya. Nah, inilah yang dicari, yang telah kamu kerjakan tadi, mencari sisi miringnya menggunakan rumus Pitagoras yang sudah saya tuliskan tadi. Oke, memang bagus, pekerjaan kamu bagus, kamu mendapatkan hasil yang pas. Bahwasannya perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki adalah 1:1 banding akar 2. Oke, karena pelajaran sudah selesai, mari kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Doa selesai. Oke ya, pelajarannya sampai sini aja. Minggu depan kita lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.